kelas 11-1. Sebelum itu perkenalkan, Nama saya Ina Jatuh Pekdinia. nama saya Tasya Ulfatur Rohmah. Nama saya Restu Prihatini. Nama saya Vanessa Febriana. Nama saya Siti Rosana. Kami di sini akan mewawancarai pengelola tanaman hidroponik yang ada di sekitar kita. Kami dari kelompok 3, kelas 11-1. Kami di sini akan mewawancarai pengelola hidroponik Yang berada di Kampung Sindang Mandi, Desa Sindang Hayu, Kecamatan Saketi. Permisi Pak, kami dari SMA Negeri 10 Pandeglang izin mewawancarai Bapak. Boleh? Di sini Bapak kan mengelola tanaman hidroponik. Ini udah berapa lama Pak? Saya kalau untuk mengelola hidroponik itu kurang lebih hampir 10 bulanan ya. Ini udah 10 bulanan. Nah, jadi pertama emang saya dari awal punya inisiatif untuk mengembangkan tanaman hidroponik itu dari pengalaman kerja saya. Dulu saya pernah bekerja di Jakarta itu di suatu perhotelan, ya, di mana di perhotelan itu ada mengolah sayuran itu untuk restonya itu ditanam secara hidroponik. Nah, dari situ saya belajarnya, makanya saya kembangkan untuk hidroponik itu di kampung saya ini, di kampung halaman ya, itu di Kampung Sindang Mandi. Nah, jadi yang di sini saya pakai itu untuk sistem hidroponiknya ini NFT. Iya, itu saya pakainya sejajar. Kenapa saya milih pakai sejajar untuk hidroponik di sini? Karena menurut saya kalau untuk sejajar itu mataharinya cukup semua tersinari. Terus Pak, ini kan yang terlihat jenis tanamannya cuma selada. Apakah cuma selada doang Pak? Yang lain juga? Kalau untuk jenis tanaman hidroponik itu emang banyak. Iya. Ya, cuma di sini saya khususin itu kenapa saya khususin tanaman selada semua? Ya, karena di sini pasaran harga selada itu agak lumayan. Kalau untuk model semacam kale, bayam ataupun dan lain sebagainya itu agak kurang untuk pasarannya. Jadi emang pasaran bagus, cuma harganya aja yang agak rendah. Karena kan kalau untuk kayak model bayam, kangkung itu kan banyak ditanam di tanah langsung. Ya, makanya saya di sini dikhususin untuk selada. Kalau menurut Bapak, manfaat bertanam secara hidroponik itu apa sih? Kalau untuk manfaatnya sih banyak, terutama bikin sehat. Ya, karena kan di sini untuk hidroponik itu tanpa pestisida. Nah, jadi kita tanpa semprot obat, ya, cukup kita pakai bak nutrisi di situ, kasih air udah. Jadi mulai itu mau pakai bak nutrisi doang di situ. Nah, makanya itu si nutrisi jangan sampai kalau mati listrik kita harus bisa mengatasinya. Gimana caranya gitu? Kalau mati listrik itu cuma setengah jam nggak masalah. Cuma kalau mati listriknya bisa berjam-jam 2-3 jam itu baru. Cara mengatasinya gimana? Kalau cara mengatasinya ya kita pakai genset. Alat pembangkit listrik cadangan itu. Ini nggak digantikan airnya tetap kayak gitu? Kalau untuk airnya paling kita ditambahin, karena kan dia ini si tanaman ini kan hidupnya pakai air. Nah, jadi kan lama kelamaan tanaman makin besar itu makan airnya makin banyak. Makin besar makin banyak. Bahkan ini kalau air setong gitu untuk produksi hidroponik 2 meja ini ya, dua meja ini total keseluruhan ini ada 500 ya. Nah, itu kalau udah ukuran besar itu saya kasih airnya itu bisa 2 hari sekali. Lumayan banyak. Soalnya kan dia makannya makin banyak, makin besar kan makin banyak ya nutrisinya. Cara menanam secara hidroponik Kalau untuk caranya, langkah-langkahnya ya pertama ya kita siapin, terutama kita harus punya talangnya dulu ya. Itu modal utama, talang. Kalau nggak ada talang bisa pakai aqua bekas, pokoknya yang klasik-klasik, ataupun di sini banyak bambu bisa pakai bambu. Nah, yang penting itu bisa diairi ya. Nah, dan terus yang kedua itu pakai pompa buat sirkulasi ya, jadi biar perputaran airnya. Nah,
Terus kita sediain itu untuk medianya itu namanya rokon ya. Ada yang kayak semacam busa. Nah, rokul bisa disebut rokul. Banyak yang menyebutnya beda-beda ya. Nah ini kayak semacam busa kayak gini. Oh, jadi gitu ya kalau Iya. udah berakar. Kalau udah berakar dia habis sama akarnya. Ini kayak gini kan ini kan kelihatan udah nggak kelihatan. Iya. Akar. Ini. Nah jadi kita untuk penyemaiannya pun pertama kita sediain bahannya, terus kedua bibit. Dari kita ini kan di sini kan belum ada yang di Pandeglang yang dijual di toko pertanian itu saya cari-cari nggak ada. Toko. Nah, Terus ini saya bisa belinya dapat online. Oh, online. Iya online banyak sekarang kan zaman canggih Iya, ya, iya. serba online ya. Kita tinggal duduk manis, tuh barang udah datang ke rumah. Iya. Ya. Bener. Nah, jadi untuk ukuran per tanamnya itu ukurannya 2,5 kali 3 cm ataupun 2,5 kali 2,5 bisa. Ini kan kalau beli dari pabrik ataupun dari toko online itu kan datangnya kan ukurannya apa lempengan ya besar, jadi kita harus iris. Ini misalnya kita mau ukur seladanya mau gimana gitu bisa nggak? Misalnya Kayak gini, pengen ukurannya lebih gede, Iya. terus tekstur sayurannya lebih kayak crunchy mantep lagi. gitu, kayak Itu lembut. ya ngaturnya kayak gimana? Kalau itu untuk mengatur selada biar renyah ya, itu tergantung jenis seladanya. Oh, emang selada emang Bukan satu macam, jadi banyak gitu. Bahkan ada yang selada merah pun ada. Ya. Ada yang jenis impor ada. Nah, ini saya kebetulan ini yang jenis impor itu udah habis. Ini yang jenis impor. Ini yang jenis Seifira ya. Yang dari produk Indosial itu yang dari Belanda. Bedanya apa? Bedanya kalau ini dia daun agak keriting, untuk tangkainya nggak ada tangkainya dari pelepah daun ke pelepah daunnya itu nggak ada tangkainya. Ada yang jenis Grand Rapid itu yang produk lokal dari Latapu itu dia ada tangkainya, ada ruas bentuknya. Nah, saya di sini tanamnya itu jenis Seifira sama berapa, jadi produk impor semua. Ada impor. Sama aja berarti belinya online. Sama belinya online ya. Nah kalau untuk kalau untuk bibit sih di sini juga ada, cuma saya lebih simple online, harganya sama aja. Nah, kalau online kan udah didatangin nyampe rumah. Kalau di toko pertanian kan kita harus nyari-nyari harus dulu, nyusul belum dulu. tentu gitu kan di toko sini yang dekat ada, kita harus dari yang jauh. Terus kan tadi kita nanya, Iya. apa ini udah panen belum? Apa belum? Ini padahal ukurannya udah kayak ini siap Besar-besar. panen gitu, siap panen. Kayak kelihatannya udah seger gitu. Iya. Ya kata Bapak ini belum panen. Kalau untuk misalnya udah panen apa belum, sebenarnya tergantung kita. Kalau kita misalnya sesuai kebutuhan ya. Kalau kita butuh uang ya, begini udah bisa dipanen. Sebenarnya udah bisa. Tergantung kitanya ya. Ya tergantung kitanya. Cuma kan hasilnya belum maksimal. Ini kan paling ada ukuran 100 gram. Berarti segede gitu masih bisa lebih gede lagi. Masih bisa lebih gede lagi. Dikira mentok gitu. Enggak, ini bahkan ini daunnya itu bisa sampai telapak tangan. Kalau ini kan masih agak kecil ya. Iya. Baru berapa 3 jari kan ya. Semakin gede itu semakin harganya juga naik ya. Ya harganya semakin naik karena bobot dari per kg-nya pun per kilonya bisa bertambah. Bahkan saya satu batang ini bisa mencapai 400 gram per satu batang. Lumayan. Iya, jadi 1 kilo cuma isi 2,5 doang. Ini umurnya udah berapa minggu? Ini baru 3 minggu. Oh, 3 minggu. Iya, Tapi udah segede gitu ya? iya masih ada sisa ini kurang lebih berarti kan masih ada sisa lagi 3 minggu lagi. Maksimalnya Maksimalnya itu 45 hari kita udah harus dipanen. sekitar 2 bulan. Iya, bulan setengah. Iya. Jadi usia 40 sampai 45 hari itu udah siap panen. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi